Selamat petang, saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan serial Pra Pentakosta GKI Madiun, yaitu pada hari ini, tanggal 15 Mei 2026. Perkenalkan lebih dahulu, nama saya Pendeta Emeritus Yonatan Subianto, yang pernah melayani GKI Madiun pada tahun 1974 sampai 1979. Maka mari saudara, sebelum kita akan membaca Alkitab dan merenungkan, khususnya dengan tema menanti kuasa Roh Kudus dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11, kita lebih dahulu datang dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, berikanlah kami pimpinan Roh Kudus sendiri, sehingga kami boleh membaca Alkitab dengan baik dan sederhana, dan Bapak juga yang boleh bersama-sama kami di dalam setiap langkah kehidupan kami untuk berjalan dalam iman bersama Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus baik untuk hamba maupun semua mereka yang mendengarkan serial Pra Pentakosta ini. Dalam Yesus Kristus yang telah memberikan Roh Kudus itu kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersama-sama akan melihat membaca Alkitab Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya bacakan demikian. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke sorga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di tengah mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Berbahagia yang mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema kita seperti saya katakan tadi, yaitu menanti kuasa Roh Kudus. Saudara, seorang yang menanti, entah itu menanti kelahiran anak pertama kah, atau menanti yudisium kah, atau menanti sesuatu, pasti saudara ada hal-hal yang merisaukan, menggelisahkan. Ya,
Ada yang tidak sabaran menanti itu, ada yang juga penuh dengan semangat justru. Kalau yang gelisah itu mengatakan kok lama ya, yang ditunggu kok nggak datang-datang, ya. Tapi kalau yang penuh gairah, penuh semangat, ya, waktu itu cepat. Tidak terasa, saudara, akan berlalu karena dia menanti dengan sukacita. Nah, saudara, kalau kita boleh melihat apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dalam pembacaan tadi, mereka harus menanti di Yerusalem. Dan selama penantian itu, mereka nanti akan menerima baptisan Roh Kudus, yaitu pada hari Pentakosta. Kita akan merayakan Pentakosta itu pada tanggal 24 Mei, hari Minggu. Nah, saudara, ternyata bahwa kenaikan Tuhan Yesus yang terjadi pada hari Kamis kemarin, sampai pada hari Minggu, 10 hari itu, mereka harus menanti di Yerusalem itu. Mereka, saudara, bukan orang-orang pemberani, saudara, bukan. Mereka berada di rumah dengan pintu-pintu dan jendela yang tertutup karena takut dengan orang-orang Farisi, mahkamah agama pada waktu itu. Ya, mereka dianggap sebagai orang-orang yang menyimpang dari jalan Taurat Tuhan. Nah, maka itu saudara, dalam penantian untuk menerima kuasa, menantikan kuasa, mereka penuh dengan kegentaran. Tetapi indah, saudara, ternyata bahwa setelah penantian itu selesai, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, engkau akan menerima baptisan Roh Kudus itu, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi mereka akan menerima baptisan Roh Kudus. Memang, saudara, di dalam sebuah film, yaitu The Chosen, itu dikatakan bahwa dunia saat ini hanya akan mengenal firman-Nya dan bukan suaranya. Betul, saudara, kita tidak lagi mendengar suara, yaitu voice dari Tuhan Yesus. Kita tidak dapat lagi menerima suara Tuhan, tapi kita bisa menerima kata-kata dari words itu, dari firman-Nya, kalam, yaitu apa yang kita boleh baca dari Alkitab kita. Maka, saudara, selama kita akan menanti sampai kita boleh berhimpun bersama di rumah surgawi bersama Tuhan Yesus, seperti janji Tuhan Yesus juga di dalam Yohanes 14 itu, bahwa di mana aku berada, kamu pun akan berada, yaitu di rumah Bapa yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus itu, saudara. Kita memang boleh mendekatkan diri kita. Dalam menanti kuasa Roh Kudus itu, kita tetap bersama dengan apa yang Yesus sudah ungkapkan dalam firman-Nya, yaitu His words, bukan His voice, bukan, tapi His words, kalam yang Yesus juga telah meminta para muridnya, khususnya rasul-rasul yang sudah boleh menuliskan. Ya, Saulus yang pada tanggal 3 Mei itu menerima titipan jubah-jubah, ya, dari orang-orang yang merajam Stefanus. Saulus ini yang kemudian bergelar nama dengan Paulus, memang mengizinkan, memperkenan perajaman Stefanus itu. Tapi justru Saulus ini kemudian menjadi Paulus sebagai salah satu rasul yang ternyata ia mengakuinya sebagai rasul yang sebenarnya tadinya penganiaya jemaat Tuhan. 1 Korintus pasal 15 itu mengungkapkan itu. Tapi indah, saudara, Paulus telah dipakai oleh Tuhan. Dia menulis kepada jemaat-jemaat, baik itu di Roma, di Korintus, ya, kepada rekan-rekannya, kepada Timotius, kepada
Titus, dan sebagainya, saudara. Ada 13 surat kalau nggak salah. Ya, saudara, kita boleh belajar bahwa Paulus telah dipakai Tuhan. Nah, saat ini, saudara, Tuhan juga mau memakai saudara dan saya dalam menerima kuasa Roh Kudus itu. Yaitu apa? Kalau di dalam 1 Petrus pasal yang kedua dikatakan kamu adalah batu-batu hidup, ya, yang akan justru menjadi bangunan rumah Tuhan yang akan dipakai untuk menjadi bangunan rumah. Maka biarlah saudara, Tuhan juga memakai saudara untuk boleh membangun kerajaan Allah di dalam dunia saat ini. Mungkin sederhana, saudara, dengan doa, dengan karya, dengan kata, dan bukan menjadi batu sandungan, batu sentuhan, tapi justru menjadi batu-batu yang hidup. Yang artinya, saudara bermakna, saudara mempunyai arti dalam kehidupan kita, baik berkeluarga, baik bermasyarakat, baik berjemaat di GKI Madiun. Tuhan sendiri yang bersama-sama dengan saudara. Maka saudara, sukacitalah bahwa Roh Kudus itu memberi kekuatan kepada saudara, memberi gairah, memberi sukacita, memberi semangat, sekaligus memberikan saudara boleh bersyukur terus-menerus bersama Tuhan. Laksanakan saudara, panggilan saudara itu bersama-sama dengan anggota jemaat saudara yang lain, dengan bergandengan tangan, karena Tuhan mau memakai saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, pakai kami, sukacitakan kami untuk mulai melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Bangsa negara kami pun Bapak berkati, bahkan perdamaian dunia yang sangat-sangat kami rindukan juga boleh terjadi. Sehingga Bapa, dalam menanti kuasa Tuhan yang sungguh berperan dalam kehidupan kami boleh penuh sukacita menantikan terus-menerus sukacita surgawi itu dalam kehidupan kami. Terimalah juga doa-doa kami ya Bapa, dan pakai kami boleh menjadi batu-batu yang hidup bagi pembangunan rumah kudus-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara kini dan selama-lamanya. Amin.